Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari teori dalam memahami hubungan sosial, yang mana fokus pembahasan kita adalah di materi tentang interaksionisme simbolik dan tindakan sosial. Nah, yang pertama kita akan bahas tindakan sosial. Tindakan sosial menurut Max Weber diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mana tindakan itu memiliki makna subjektif bagi pelakunya, dan biasanya tindakan sosial itu dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan tertentu. Nah, ada 4 tipe tindakan sosial. Yang pertama adalah tindakan rasional instrumental, lalu yang kedua tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Ya, jadi ada 4 tipe tindakan ini. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah tindakan rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang didasarkan pada pertimbangan dan pilihan secara sadar, dipilih untuk mencapai tujuan. Nah, mereka yang menganggap bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. Ya, jadi secara sederhana diartikan bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu, biasanya kan kita memiliki berbagai macam pertimbangan ya. Ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, maka kita biasanya akan memilih cara yang paling efektif dan efisien. Bagaimana upaya kita atau apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh seperti ini. Nah, demi mendapatkan nilai yang bagus saat ujian, tentu saja tindakan rasional yang harus dilakukan oleh seorang siswa adalah belajar. Ya, jadi ketika ingin mendapatkan nilai yang bagus pada saat ujian, itu kan tujuannya ya. Nah, tindakan yang dilakukan adalah siswa itu harus belajar dengan tekun. Nah, berarti antara tujuan dengan tindakan yang dilakukan ini sinkron gitu ya. Sama halnya ketika kita ingin punya banyak uang, maka kita harus bekerja. Nah, tindakan seperti itu disebut tindakan rasional instrumental, karena seseorang melakukan dengan pertimbangan dan pilihan secara sadar, sehingga dia memilih suatu tindakan tertentu untuk mencapai tujuannya. Nah, contoh yang kedua, seorang anak memutuskan kuliah jurusan hukum demi mencapai cita-citanya menjadi pengacara. Jadi misalnya ada seorang anak nih, ya, sudah kelas 3 SMA, lalu dia mau lanjut ke perguruan tinggi, dan dia mempunyai cita-cita menjadi seorang pengacara, maka tindakan rasional instrumental atau istilahnya itu pertimbangan sadar yang harus dia lakukan adalah bagaimana dia mencapai tujuannya, yaitu tentu saja dia harus memutuskan kuliah di jurusan hukum. Ya, kalau ingin menjadi dokter, ya tentu harus kuliah di jurusan kedokteran. Nah, itu adalah pertimbangan-pertimbangan secara sadar ketika seseorang ingin mencapai tujuan tertentu. Nah, tindakan yang demikian itu disebut sebagai tindakan rasional instrumental. Lalu yang kedua, tindakan rasional berorientasi nilai. Nah, saya tampilkan seluruhnya di sini. Tindakan rasional berorientasi nilai artinya tindakan semacam ini terkait dengan komitmen yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tidak lepas dari nilai-nilai agama, hukum, juga berbagai bentuk nilai lainnya. Ya, jadi tindakan ini juga tindakan yang rasional, tetapi pertimbangannya adalah pertimbangan-pertimbangan yang berbasis nilai yang diyakini oleh seseorang tersebut. Sebagai contoh misalnya nih ya, kalau kita gunakan tindakan rasional instrumental di gambar ini, ketika kita ingin memberikan uang kepada orang lain, tentu kan pasti rugi dong karena kita memberikan uang. Tapi kalau yang digunakan adalah nilai yang diyakini ketika kita memberikan uang kepada orang lain yang membutuhkan, itu kita akan mendapatkan manfaat dari situ. Kalau dalam orang Islam kita akan mendapatkan pahala
kita yakin bahwa suatu saat ketika kita susah maka akan ada orang yang membantu. Nah, keyakinan-keyakinan yang tertanam kuat di dalam seseorang ini yang berkaitan dengan nilai-nilai agama ini tentu saja membuat seseorang itu rela memberikan uangnya kepada orang lain tanpa imbalan apapun. Nah, seperti contoh yang saya tampilkan di sini, seseorang yang memberikan sedekah bagi yang membutuhkan ini termasuk tindakan yang berorientasi nilai. Nah, sama halnya, misalnya nih, ada seorang remaja yang dia sudah sangat capek ya, habis bekerja misalnya, lalu ketika dia naik kendaraan umum, dia sudah mendapatkan tempat duduk, tetapi di saat yang bersamaan ada seorang yang sudah lanjut usia. Biasanya orang yang mempunyai pertimbangan-pertimbangan nilai di dalam pikirannya, dia akan memberikan tempat duduk itu kepada seorang lansia tadi. Nah, kenapa? Karena ini yang digunakan adalah nilai-nilai yang dia yakini bahwa itu adalah tindakan yang benar. Ya. Kalau tadi menggunakan tindakan rasional instrumental, tentu saja wah saya rugi dong kalau memberikan tempat duduk. Karena kan pilihannya sangat rasional ya. Tapi kalau di sini tindakan rasional berorientasi nilai, ini yang ditekankan adalah tindakan ini dilakukan dengan didasari oleh nilai-nilai yang memang diyakini oleh seseorang yang melakukannya. Nah, selanjutnya adalah tindakan tradisional. Nah, tindakan tradisional diartikan sebagai tindakan yang diulang secara teratur, menjadi kebiasaan, tidak menjadi persoalan kebenaran dan keberadaannya. Tindakan semacam ini adalah tindakan warisan yang diturunkan dari generasi yang lalu atau berlaku secara turun-temurun. Ya, jadi berbeda dengan dua tipe tindakan sebelumnya yang mana lebih didasarkan pada pertimbangan secara sadar ya. Ketika saya ingin mencapai tujuan A, maka saya melakukan tindakan ini. Itu kalau yang tindakan rasional instrumental tadi. Kalau yang tindakan berorientasi nilai, maka dia meyakini bahwa tindakan itu adalah tindakan yang menurutnya baik. Nah, tapi kalau tindakan tradisional, ini adalah tindakan yang memang dilakukan seseorang karena sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakatnya. Sudah menjadi suatu hal yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, sebagai contoh nih. Nah, tentu di lingkungan tempat kita berada ada tradisi syukuran ya. Entah itu syukuran menempati rumah baru atau syukuran macam-macam nih. Nah, tradisi syukuran ini biasanya memang dilakukan secara turun-temurun ya. Dan kenapa seseorang mengadakan acara tersebut? Ya, karena dia meyakini bahwa itu adalah acara yang memang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, sudah menjadi suatu kebiasaan. Jadi pertimbangannya bukan lagi pertimbangan yang rasional ya. Tapi kan biasanya kalau orang mengadakan syukuran, dia menginginkan ada kebaikan di situ, diberkahi oleh Tuhan dan lain sebagainya. Nah, ini tindakan tradisional. Atau contoh lain, misalnya saya ambil ini gambar sekaten ya. Tradisi sekaten itu biasanya saat memperingati Maulid Nabi Muhammad yang biasanya dilakukan oleh Keraton Surakarta atau Keraton Yogyakarta. Nah, ini juga termasuk dalam tindakan tradisional karena sudah dilakukan secara turun-temurun oleh warga masyarakat dan ada hal-hal yang memang tidak rasional ya, misalnya berebut sedekah bumi di sini nih. Nah, ini kan cuma apa ya istilahnya, ini ada sayur-sayuran, buah-buahan, tetapi ini nanti biasanya diperebutkan oleh warga karena menganggap bahwa ketika bisa mendapatkan ini maka membawa keberkahan dalam hidupnya. Nah, makanya kalau tindakan tradisional ini dia tindakan yang tidak mempertimbangkan tindakan yang rasional, tetapi lebih kepada tindakan yang dilakukan karena memang sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun. Nah, selanjutnya adalah tindakan afektif. Tindakan afektif ini adalah tindakan yang didasarkan pada sentimen atau emosi yang dimiliki seseorang
tergambar dari beberapa tindakan seperti gembira, marah, atau takut. Hal ini akan mempengaruhi tindakan atau respon orang melakukan suatu tindakan. Intinya adalah kalau tindakan afektif ini lebih didasari pada sisi emosional yang sedang dirasakan oleh orang yang melakukan tindakan ini. Seperti misalnya ketika kita mendapatkan berita kesedihan, ya, biasanya secara langsung orang akan menangis, atau ketika dia mendapatkan gangguan tertentu, seseorang akan marah. Nah, tindakan-tindakan yang didasarkan pada sesuatu yang sifatnya emosional, sedih, menangis, marah, itu adalah tindakan afektif. Ya, makanya di sini saya contohkan seseorang yang menangis karena kesedihan akibat kerabatnya meninggal dunia. Biasanya ini termasuk ke dalam tindakan afektif karena memang secara spontan, ya, menangis ini kan secara spontan. Ketika mendengar berita sedih, maka dia menangis. Atau seorang demonstran yang marah dan melakukan perusakan akibat terkena gas air mata. Nah, biasanya orang akan marah itu akibat melakukan reaksi dari hal-hal yang menurut dia itu mengganggu. Ya, jadi ketika aparat keamanan menembakkan gas air mata, maka biasanya orang akan membalas gitu ya, dan banyak sekali tindakan-tindakan anarkis yang berawal dari situ. Nah, ini adalah contoh dari tindakan afektif. Nah, untuk merangkum perbedaan di antara 4 tindakan ini, nah, saya sudah contohkan di sini. Nah, kalian bisa memperhatikan perbedaannya ya. Ini istilahnya rangkuman untuk bisa membedakan 4 tindakan tadi. Kalau tindakan rasional instrumental, ini tindakan yang menurut orang itu cara paling efektif dan efisien guna mencapai tujuannya. Jadi seseorang memilih satu cara atau tindakan yang memang menurut dia paling efektif dan efisien. Tuh. Seperti tadi ya, kalau kita ingin dapat nilai bagus, maka harus belajar. Ketika kita ingin meraih cita-cita tertentu, maka kita harus melakukan usaha semaksimal mungkin. Nah, itu tindakan rasional instrumental. Tindakan rasional berorientasi nilai adalah tindakan ini adalah tindakan yang paling tepat saya lakukan. Seperti tadi ya, ketika ada seorang lansia, maka biasanya orang yang lebih muda itu memberikan tempat duduknya. Ketika ada orang yang membutuhkan, maka kita mencoba untuk bersedekah. Bagi yang beragama Islam misalnya, seseorang beribadah sholat, ya karena menurut dia hal itu yang paling tepat dia lakukan, terlepas dari tujuannya nanti yang ini pertimbangannya adalah nilai, ya, nilai keyakinan bahwa menurut dia tindakan itu adalah tindakan yang baik. Nah, sedangkan tindakan tradisional, saya melakukan ini karena pendahulu saya selalu melakukannya. Jadi ini didasarkan pada tindakan yang memang sudah diwariskan secara turun-temurun, tanpa kita perlu bertanya lagi apa tujuan dari ini semua, gitu ya. Itu termasuk dalam tindakan tradisional. Dan terakhir, tindakan efektif yang saya tahu hanya melakukan itu ya, jadi kalau orang sedih, dia menangis, dia diganggu, dia marah, lah itu termasuk dalam tindakan afektif. Nah, selanjutnya adalah teori interaksionisme simbolik. Nah, inti dari teori ini adalah bagaimana ketika seseorang melakukan interaksi dengan orang lain, dia menggunakan simbol-simbol tertentu untuk dapat dimaknai oleh orang lain tersebut. Ya, di sini saya tampilkan yang pertama, misalnya simbol adalah objek sosial yang digunakan untuk mempresentasikan kejadian melalui tanda-tanda yang mudah dimengerti orang lain. Ya, jadi kadangkala ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak selalu menggunakan bahasa secara verbal, ya, tetapi kita menggunakan simbol-simbol tertentu
untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, nanti setelah slide ini kita akan berikan contohnya. Lalu yang kedua, interaksionisme simbolik memahami tindakan sebagai sistem simbol. Yang ketiga, gerak isyarat merupakan bagian dari simbol yang disampaikan oleh individu kepada individu yang lain. Ya, seperti misalnya kalau dalam masyarakat Indonesia ya, seringkali kita menggelengkan kepala misalnya. Itu tandanya adalah seseorang biasanya enggan atau tidak mau, atau seseorang menampilkan jempol menggunakan tangannya. Biasanya dia memberikan pujian bahwa itu adalah sesuatu yang bagus misalnya. Nah, gerak-gerak isyarat ini yang menggunakan simbol-simbol tertentu yang dapat dimaknai oleh orang lain, maka ini dapat dikatakan sebagai salah satu kajian dalam interaksionisme simbolik. Nah, lalu yang keempat, simbol merupakan suatu media perantara untuk menyampaikan pesan. Ya, jadi misalnya dalam lalu lintas ya, biasanya ada banyak sekali simbol yang dipasang oleh pihak terkait, misalnya larangan parkir, larangan untuk berhenti. Itu kan menggunakan simbol-simbol, bukan menggunakan tulisan gitu ya. Nah, itu upaya untuk menyampaikan pesan. Yang kelima, setiap orang harus mampu menafsirkan arti dari setiap tindakan dan kegiatan yang dipertunjukkan. Jadi ketika simbol itu sudah diberikan kepada orang lain, maka agar bisa terjadi interaksi, orang lain itu harus mampu menafsirkan ya simbol yang diberikan. Ya. Ini salah satu dasar dari interaksionisme simbolik. Dan terakhir, gestur atau gerak tubuh merupakan contoh simbol komunikasi. Ya, jadi gestur, gerak tubuh, misalnya tadi ya saya mengatakan menggelengkan kepala atau menganggukkan kepala, itu tandanya iya ya kalau orang Indonesia. Nah, sekarang kita mau memberikan contoh. Mari kita interpretasikan gambar berikut. Nah, ini saya tampilkan gambar-gambar yang mana kalian bisa menginterpretasikan atau menafsirkan gambar-gambar ini, apa makna yang ada di baliknya. Saya mau contohkan di sini nih ya. Kenapa laki-laki ketika dia ingin mengungkapkan rasa sayang atau cintanya kepada perempuan, biasanya dia menggunakan simbol bunga. Ya, bukan benda yang lain ya. Kenapa harus bunga? Nah, berarti ada makna tersendiri yang ada di dalam bunga ini. Ketika laki-laki memberikan bunga kepada perempuan, maka perempuan akan menafsirkan bahwa bunga ini adalah macam-macam ya, tergantung ini. Bunga adalah tanda bahwa dia suka atau tanda dia perhatian atau macam-macam. Nah, tergantung penafsiran. Begitu juga laki-laki. Ini akan memberikan pesan kepada wanita ini. Ketika dia memberikan bunga, dia akan memiliki makna tersendiri. Kenapa dia memberikan bunga? Nah, ini maka disebut dalam interaksionisme simbolik. Gambar yang kedua, banyak sekali para sosialita, artis-artis atau para pejabat ya yang biasanya menampilkan simbol-simbol yang menunjukkan identitas mereka. Contoh di sini saya nggak tahu ya ini tas bermerek atau bukan, karena saya juga bukan pengamat tas. Tapi ini hanya sebagai ilustrasi bahwa ketika seseorang ingin menampilkan status sosialnya dengan menunjukkan barang-barang yang dia bawa, entah itu tas yang bermerek atau jam tangan yang bermerek atau mobil mewahnya atau lain-lain. Nah, kepemilikan benda-benda ini merupakan suatu simbol yang bisa dimaknai oleh orang yang melihatnya bahwa oh, orang itu berarti orang yang kaya. Oh, berarti orang itu bukan orang sembarangan. Oh, orang itu orang yang punya kedudukan. Nah, ini termasuk juga dalam interaksionisme simbolik. Nah, gambar yang ketiga, ini biasanya kalian sering menggunakan dalam menyampaikan pesan lewat media online ya, baik itu WhatsApp atau yang lain. Nah, ketika kita ingin mengekspresikan perasaan kita kepada lawan bicara kita, lawan yang kita berinteraksi,
biasanya kita akan menggunakan simbol-simbol ini, walaupun tidak semua orang juga menggunakan ya. Misalnya kalau ini tentu saja ekspresi marah ya, ini ekspresi senang, tersenyum dan lain sebagainya. Nah, biasanya orang akan ketika diberikan ini, wah berarti wah lagi marah nih ya. Oh, kalau ini lagi senang. Nah, orang akan mencoba untuk memahami pesan apa yang disampaikan dengan memberikan emotikon-emotikon ini. Nah, ini selanjutnya nih. Ini agak kasar ya, tetapi ini hanya contoh nih. Sebagai contoh, ketika ini anjing ya, ini di sini ada hewan anjing. Nah, kata tadi itu bisa dimaknai berbeda. Kalau kita mengucapkan kepada teman yang dekat, "Wih, kamu ini loh," misalnya. Itu biasanya orang atau teman dekat kita itu ya meresponnya baik gitu ya, karena itu sebagai kata, walaupun itu kata umpatan, tapi mengekspresikan kedekatan seseorang. Tapi kalau kata ini diucapkan kepada seseorang yang baru kenal atau belum kenal sebelumnya di jalan misalnya, ini menjadi penafsirannya sangat berbeda. Nah, makanya bagi satu kata yang diucapkan kepada orang dalam situasi yang berbeda, maknanya akan berbeda walaupun katanya sama. Ini sebagai contoh. Nah, terus ini menangis itu simbol dari kesedihan. Tapi kadangkala juga ada menangis karena bahagia. Nah, sama-sama menangis ya, tapi menafsirkan dari istilahnya kenapa orang menangis, oh karena dia bahagia atau karena dia sedih misalnya. Ini juga tergantung penafsiran setiap orang. Terakhir, gambar pita. Kenapa orang mengekspresikan tanda duka itu menggunakan pita berwarna hitam? Ya kan? Biasanya warna hitam digunakan untuk menampilkan tanda duka. Kenapa orang ketika melayat tidak menggunakan baju pink atau biru atau hijau? Kenapa harus hitam? Nah, berarti hitam dimaknai sebagai simbol tertentu oleh seseorang ketika digunakan untuk berkomunikasi. Nah, ini sebagai contoh-contoh saja ya untuk tadi menjelaskan tentang teori interaksionisme simbolik. Nah, sekian pembelajaran atau video pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.